Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyyan ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah serta anak-anak kami yang kami sayangi. Pertama, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita sehat. Sampai saat ini kita masih diberi kelakuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap hadir ke rumah Allah pada subuh yang penuh berkat ini. Mudah-mudahan Allah selalu melipat gandakan pahala perjalanan kita dari rumah ke masjid, begitu juga ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian salawat beserta salam kita selalu bermohon kepada Allah. Semoga segala bacaan salawat yang selalu kita baca tercurah buat junjungan alam yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian kepada anak kami yang kami sayangi sebagai generasi penerus harapan bangsa, orang tua dan agama. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Ambo kalau melihat anak-anak ke Bapak dan Ibu, takana waktu ambo ketek dulu. Waktu ketek dulu, ada dari rumah ke masjid itu sekitar 2 kilo lebih kurang. Jadi kami berombongan ke masjid Bapak dan Ibu untuk sholat subuh berjamaah, untuk dengarkan ceramah pulang. Apalagi kalau bulan tarang, babalina tekilek terompak kayu tu, babuni-buni sepanjang jalan. Bahasa ngajo nama buni-bunian tu, lalu nak pasal Kolombang. Ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sidang jemaah subhanahu Allah. Jadi potret seperti inilah Bapak dan Ibu. Ya, banggalah Bapak dan Ibu yang punya anak subuh masih bisa seperti itu. Sebab Bapak dan Ibu sidang jemaah subhanahu Allah. Anak-anak awak, cucu-cucu awak, inyolah kehilangan potret idola yang kali contoh. Ya, sebab di rumah kadang nak dapat contoh model itu doh. Kadang-kadang ayahnya menyuruh anaknya sembahyang. Ya, yang ayah sendiri nak sembahyang dah. Ya, yang amaknya nyuruh sembahyang, amak sendiri nak sembahyang dah. Ditanya dia anaknya, "Yah, bagaimana sembahyang ayah?" "Ayah berhalangan." Ditanya lo ke amaknya, "Mak, bagaimana sembahyang mak?" "Amak halangan." Ditanya nak, "Halangan tu apa tu mak?" Mereka. "Kok ayah tak ketolong mak?" Ya, kalau maknya tentu ya ada halangannya. Wajar sembahyang. Kok apa lo halangannya? Jadi itu Bapak Ibu kehilangan idola, kehilangan contoh. Jadi payah guru sekolah bagian sebab konsep tu nak cocok di rumah. Ya, di rumah nak pernah neneknya nak pernah nampak sembahyang, orang tua nak pernah nampak sembahyang, halangannya sembahyang. Ya alhamdulillah Bapak Ibu. Ini kau dan anak generasi awak yang menjadi contoh. Bapak Ibu sidang jemaah subuh dirahmati Allah. Jadi hari Jumat yang lalu pada anak pak, apalah baniat lah pasiang lah petis 2.000 tu 50.000. Tapi Allah menghendaki yang lain tak bisa kemari dah.
Ya, kini lah siap kalau di pengurus. Besok insyaAllah Pak lalu bagi lah ya. Jadi berapa banyak dari kau tiba. Bapak Nabi sidangnya masuk benar Allah. Pada kesempatan kini itu surah Ali Imran ayat 159 itu menceritakan yaitu perilaku Rasulullah. Jadi kita cerita Bapak Ibu karena kita berada di bulan Maulid, kita baca kisah perjuangan Rasulullah, akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan melakik dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Nabi sidangnya masuk benar Allah. Rasulullah Bapak Ibu itu tepatnya tahun ke-10 kenabian. Jadi Nabi Muhammad itu di kota Mekah selalu mendapat tekanan, disakiti, diolok-olok, begitu juga pengikut beliau. Apalagi bertambah banyak perangai orang penduduk Mekah saat itu ketika paman Nabi Abu Talib yang mendukung perjuangan Rasulullah. Abu Talib itu tidak Islam tapi mendukung. Inyo mati. Bertambah jadi perangai orang kafir di sekitar Makkah. Jadi Nabi Muhammad ingin berasak dari situ, yaitu ke Taif. Yang mana di Taif itu penduduknya banyak, cukup besar. Kalau seandainya Nabi Muhammad pergi ke situ, diajaknya bisa masuk Islam, berarti situ pusat sentral kegiatan Islam yang lebih besar. Berangkatlah Nabi Muhammad ke Taif. Tiba di Taif, Nabi Muhammad menemui 3 orang tokoh. Biasanya kalau tokoh dipengaruhi, diajaknya, kalau yang bersedia, yang lain mudah. Ditemui oleh Rasulullah itu 3 tokoh tadi. Jangankan disambut dengan baik, malahan sebaliknya. Yang pertama ditemui Rasulullah, tokoh yang pertama, oh jadi engkau Muhammad tu yang diutus Allah tu. Itu kan lain dah pembicaraannya. Gaya cimeeh. Datanglah kedua lain, menganda yang lain dari engkau yang diutus Allah. Kok engkau yang diutus Allah? Yang ketiga, seandainya yang ajaran engkau yang engkau sampaikan tu benar, kepada sidang sama subhanallah. Dah, artinya kami tidak terlepas dari musibah oleh Allah. Tapi kalau seandainya yang kau sampaikan bohong, kami tidak perlu, nak suka orang yang bohong. Kini berangkatlah kau suka balik. Diusir Nabi Muhammad. Harapan Nabi Muhammad tokoh tadi bisa diajak, bisa masuk ke Islam supaya ini punya pengaruh. Diusir Nabi Muhammad keluar dari kota Taif. Nabi Muhammad tu diusir nak tak kata saja dah. Disuruh kumpulan lo anak-anak banyak, anak-anak remaja tangguang, disuruh diri dengan Nabi Muhammad tu. Malaki Nabi Muhammad keluar dari kota tu, Nabi Muhammad dipungkang je batu, di macam-macam kan. Sampai berdarah, terumpa Nabi penuh dengan darah. Nabi terima dengan lapang dada. Nabi Muhammad mengadukan ke Allah. Diserahkan semua kepada Allah. Jadi keluhan-keluhan Nabi Muhammad tadi didengar oleh Allah. Lalu Allah utus malaikat penjaga gunung. Kita temui Nabi Muhammad, ya Muhammad, doa engkau didengar oleh Allah. Makanya Allah mengutus ambo. Kini izinkan ya Muhammad ambo pantuan-tuan gunung gua. Boleh nak hancur penduduk usranya. Itu na bangihnya malaikat diambil bukit dan kadang-kadang kau diantu-antuan saja. Jadi hancurlah orang seluruhnya. Jangan malaikat. Harapan ambo seperti itu dah. Meskipun tokoh tadi dan orang-orang tua kau tidak amu diajak untuk Islam, harapan ambo generasi sesudah itu. Jadi itulah Bapak Nabi dan masuk. Harusnya kan Nabi Muhammad dendam. Awas sang
Payang ke Mekah suat dan kajalan jurang kan gitu ndak kalau dia awak. Kalau Muhammad ndak. Bercela Bapak Nabi Sina masuk dalam tahun. Ketika Nabi Muhammad pergi sholat ke masjid, tu ada di tempat yang ketinggian, Nabi lewat, turun hujan lokal, dikumpulnya ia ludah banyak. Ketika Nabi lewat di bawah, disimbolnya ia ludah ni. Alhamdulillah, Nabi tahu ya. Besok tak ketulul ya, sampai 3 kali. Kali yang kampe Nabi Muhammad jadi kata lain, aku nak ada turun lain. Besoknya tiap abu lalu siko selalu diludahi. Ketika Nabi Muhammad selesai salat, ya Rasulullah, orang yang meludahi engkau tu ya Allah nyo sakit ya Rasulullah. Sakit ya. Kita cari kau. Ya, apa doa nak meludahi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad cari. Ketika Nabi Muhammad datang, Assalamualaikum, nyolah cameh dulu. Mana cameh? Orang yang diludahi datang, jangan-jangan kau nyokam balik. Nah, apa ni macam ni? Jadi Rasulullah masuk. Sakit kau iya. Kecik pemuda tadi yang meludahi tadi. Kalau tiba di awan ada diludahi yang awasang. Tiba dalam suak. Berarti balik nak. Tapi nak buat enggak. Kecik pemuda tadi, ya Rasulullah, sungguh mulia akhlak. Kawan konco pelangkin dia ambo tantu ambo tak kakon ndak dicali edo. Ketika ambo petinya sayang kambo, ketika ambo sayangnya datang kambo. Ketika ambo sakit ndak ada datang. Engkau yang musuh ambo yang kau ludahi, aku ludahi setiap hari. Engkau nang patamu nama mencali. Masuk Islam. Satu lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika Nabi sedang berjalan, hari panih, berhenti berlindung di sebuah pohon. Ketika Nabi duduk-duduk menakwe, datangnya seorang pemuda. Yang punya lasang wajuna di Rasulullah tersebut dan dia bunuh. Itu tujuan. Lalu di ayunnya ke padang ke ayunnya, ya Rasulullah, kalau ada tabeli yang siapa menolong? Itu keceknya kan. Kalau di awal tu kan nak taluk bisa, di awal sana duduk di gitu orang nak taluk. Kata Rasulullah, Allah. Ya, sebab Rasulullah mengucapkan Allah tu tadi pemuda tu langsung gemetar. Jatuh pedang tadi. Lalu dia biar Rasulullah, hai anak muda, kalau kini aku menebas batang lehermu, siapa yang menolong? Tidak ada ya Rasulullah kecuali engkau maafkan. Kalau dia awan ada cerita tu. Kalau anguk atau kalian orang awak lihiang dan tenggal. Sekarang ini bawa pedang ni kembali pulang. Lain kali jangan diulang dah. Apalagi kau orang. Ya. Hebat Rasulullah kau. Lah jalenyo ka dibunuh, kini kesempatannya ka membunuh, ndak amuah yang ngarjana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Bapak Nabi sidang masuk. Jadi Rasulullah itu akhlaknya Bapak dan Ibu yang harus melengket di awak setiap hari. Pertama, lemah lembut. Kalau mengecek Rasulullah itu senang orang mendengar. Enggak. Kalau di awak enggak, kalau dapat orang sakit orang enggak. Kalau nak menyinggung orang nak nyaman awak ada saya. Kesukuan menyinggung orang enggak ya. Ya, awak mengecek hati orang sakit, nyu ngecek kini sampai besok takana ya taruh. Itu Bapak Ibu. Keceknya lel lunak tapi padiah di orang. Nah, kalau tak katu caranya kalau Rasulullah, tentu orang jauh dari Rasulullah. Tidak mungkin banyak pengikut Rasulullah. Ajen kawannya sana oleh pajak tu muncul apa ciri kecek jelilah tu. Tidak ada sana hati orang dengar. Ya Bapak Ibu. Orang nak berkawan jawab dah. Orang tak muah bergaul jawab dah. Bapak Ibu sidang masuk rahmat Allah. Kemudian Rasulullah itu pemaaf. Ya, kali itu para banyak Abu Jahal itu Bapak Ibu disengajonya membuat lubang di tempat tidurnya. Ya. Di depan pintu dibuat kali lubang. Nyibai pura-pura sakit.
Dikecen diorang paman kau sikit Rasulullah, datang Rasulullah. Dekat itu pintu. Masuklah pintu nak kunci dah. Ya, tapi Nabi Muhammad lah diperingatkan oleh Jibril. Ya Muhammad, di mengkup pintu tu lah ada lubang untuk membunuh engkau. Jadi Muhammad balik lihat. Katakan Nabi Muhammad balik. Rasulullah mana ni? Anak tekanannya lubang dan duitnya masuk ke lubang. Sekatakannya masuk. Allah hebohnya minta tolong. Tak bisa dah. Rasulullah lah menolong. Ayo hebat sihir engkau ya. Terima kasih. Bapak Nabi Sina Masbah. Jadi Nabi Muhammad tu pemaaf. Ya, mudah memberikan maaf. Awak Bapak Ibu Sina Masbah bin Allah. Ya. Seketik so kaki atau pijak ke diorang. Kecewa. Nama tuang. Ku kaki dah nak kayu ke dah. Dekat tu kecewa. Bapak Ibu. Apalagi yang gadang itu terpijak seketik kaki ya. Apa kecewa orang nak punya matuang. Kecang kayu tadi orang pijak. Bapak Ibu Sina. Dah. Bapak Ibu. Jadi Rasulullah pemaaf. Nyawanya benar nang kamalayang adi maafkan awak kaki terpijak seketik bangi hilau tu. Kadang-kadang anak awak cakap sama anak awak berpanjang generasi loh. Iya Bapak Ibu. Den sabodan sujui kata pak kaki den nak den karen maafannya kamu sesalah mana tu. Rasulullah kan dibunuh oleh mau bagi maaf. Bapak Ibu sini maksud. Kemudian Nabi itu meminta ampunkan orang. Ya, di doanya ke Allah, ya Allah, ampunilah dosa sianu ke Allah. Inyo babuik mereka lahnya dia engak saja, dia ilmu yang nak ada. Kau cuba kalau ilmu yang ada pasti tak kau orang. Kalau awak kalau dia orang, ya, Bapak Ibu, lain mendoanya, doanya. Untung-untung di tempat pati saya lebah. Untung-untung rumah tak pakai doa apa lah nak buat itu. Ya Bapak Ibu, lain mendoanya tapi doanya mak mencelakakan orang. Rasulullah tidak seperti itu. Ya, minta ampunkan ke Allah, ya Allah ampuni dosa ya Allah. Inyo tu buat tak kau ya Allah, dia ilmu yang tak ada. Kalau ada ilmu nak mungkin tak kau orang. Bapak Ibu sidang masuk. Kemudian wasawirhum fil amri Rasulullah itu. Apa saja persoalan umat musyawarah. Ya. Meskipun awak ayah jo anak, ayah, suami jo istri. Kayak Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim anaknya kan di Nabiah. Kan di kerajaan langsung dah. Bapak Ibu, amu seorang anak. Allah menyuruh ayah menyembelih engkau. Baru nak pada engkau. Kau perintah Allah. Kalau kau perintah Allah ya ayah, lanjutkan. Kecelakaan kisi jaga ketulung. Menyuruh. Jadi jangan praktikkan awak mentang-mentang awak ayah pimpin akan lalu diajak pejauh kau. Adakan nyala di kada jauh kan awak bisa. Bapak Ibu. Jadi musyawarah meskipun awak seorang pemimpin di rumah tangga, apalagi pemimpin di masyarakat, apa saja yang akan dibuat musyawarah. Rasulullah mencukupkan seperti itu. Ya, kalau itu hal yang buruk, jadikan introspeksi. Besok anak seperti kau dah. Kalau yang baik, alhamdulillah Allah lah yang berkehendak seperti itu. Nah, makanya awak Bapak Ibu sidang masuk ke Allah. Yang terakhir, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila selesai kita bulat tekad musyawarah baik hasilnya, kita berserah diri kepada Allah. Bapak Ibu sidang masuk. Jadi apa saja yang awak lakukan, serah diri kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Artinya usaha dulu baru tawakal. Bapak Ibu, jadi salah pasang. Tidak. Awak bertawakal kepada Allah, serahnya ke Allah. Awak pergi dekat surau dari rumah tadi, biarnya rumah aku nak terkunci, serahnya ke Allah. Itu nak muah dari Bapak Ibu. Tawakal tu usaha dulu, baru berserah diri kepada Allah. Bapak Ibu sedangnya masuk ke nama Allah. Ini diantara akhlak Rasulullah yang harus melekat di awak. Lemah lembut dan pemaaf, mendoakan orang, kemudian musyawarah, kemudian berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sidang masuk ke nama Allah yang singkat ini bermanfaat. Kemudian ke Bapak Ibu, bila nama Rasulullah disebut oleh orang, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Awalnya cinta ke Rasulullah itu salawat pamalih. Ya. Jadi, akhirnya Rasulullah, orang yang penjeke dari umatku ialah bila nama disambutnya ndak amuah bersalawat. Ya Bapak Ibu.
Makanya sabut orang Muhammad, awak sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya salawat awak ke Rasulullah itu untuk awak dan untuk Rasulullah. Rasulullah itu lah dijamin surga. Tinggal awak ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat limpahan syafaat beliau. Amin. Berbanyak wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.